Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Stochastic Single Period Model for Perishable Product. Dengan anggota saya sendiri, Afifah Dewi Azahra, NIM D600220230. Saya Ciano Senjaya dengan NIM D600 230223. Saya Febri Eka Puspita dengan NIM D600 230207. Saya Zaki Horulmam dengan NIM D600230214. Masuk ke materi, A Stochastic Single Period Model for Perishable Products. Model ini dikenal luas dengan sebutan News Vendor Model karena pertama kali dikembangkan untuk menentukan jumlah optimal surat kabar yang harus dipesan oleh loper koran setiap pagi. Model ini digunakan ketika kita menghadapi keputusan tentang berapa banyak barang yang harus dipesan atau diproduksi untuk satu periode penjualan, di mana produk tersebut tidak dapat digunakan pada periode selanjutnya karena bersifat mudah rusak atau kadaluarsa. Tujuan utama dari model ini adalah memaksimalkan keuntungan ekspektasi atau meminimalkan biaya total ekspektasi dengan memperhitungkan risiko kelebihan stok dan kekurangan stok. Permintaan bersifat acak atau stokastik dan diasumsikan mengikuti distribusi probabilitas yang telah diketahui. Model satu periode untuk produk mudah rusak. Produk dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk stabil dan produk mudah rusak. Produk stabil bisa dijual kapan saja tanpa tenggat waktu. Produk mudah rusak hanya dapat disimpan dan dijual dalam periode waktu terbatas. Serta model ini dirancang khusus untuk menangani produk mudah rusak. Satu periode berarti waktu sebelum produk kehilangan nilainya, kadaluarsa atau usang. Kemudian ada masalah news vendor dan aplikasinya. Contoh, koran harian yang hanya laku di hari penerbitannya. Poin kedua, pemilik kios perlu menyeimbangkan kerugian karena overordering atau kelebihan stok dan kerugian karena underordering atau kehilangan peluang jual. Poin ketiga, model menghitung jumlah pesanan optimal yang memaksimalkan keuntungan ekspektasi. Disebut news vendor problem, tapi berlaku untuk semua produk mudah rusak. Banyak aplikasi model ini pada produk seperti makanan segar, tiket acara, obat-obatan, dan lainnya. Kemudian di sini ada some types of perishable products. Dalam dunia bisnis, banyak produk yang memiliki masa berlaku sangat singkat. Produk-produk ini dikenal sebagai perishable goods atau barang yang mudah rusak atau kadaluarsa. Nilai ekonomis dari produk ini akan menurun tajam, bahkan bisa menjadi nol jika tidak digunakan atau dijual dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan persediaan karena kesalahan dalam memprediksi permintaan dapat mengakibatkan kelebihan stok yang sia-sia atau kekurangan stok yang merugikan. Beberapa contoh produk atau jasa yang cocok dianalisis dengan model ini antara lain yaitu produk konsumsi harian seperti roti, susu, buah-buahan, dan daging yang hanya dapat disimpan beberapa hari. Kemudian ada media harian berupa surat kabar dan majalah yang kehilangan nilainya setelah tanggal terbit berlalu. Kapasitas jasa waktu spesifik seperti kursi di pesawat atau bioskop, kamar hotel, tiket konser, kapasitas ini akan hangus jika tidak terjual sebelum waktu pemakaian. Kemudian ada ada pakaian musiman seperti jaket musim dingin, baju lebaran, atau pernak-pernik Natal yang hanya laku dalam musim tertentu.
Pengambilan keputusan dalam konteks produk-produk ini menjadi sangat krusial karena kesalahan kecil dalam prediksi permintaan dapat menyebabkan kerugian besar. Konsep dasar model menyeimbangkan risiko overage dan underage. Pada dasarnya, model ini dibangun untuk situasi di mana keputusan pemesanan dilakukan sebelum mengetahui berapa jumlah permintaan aktual dan barang yang dipesan hanya berlaku untuk satu periode penjualan. Keputusan ini dilakukan dengan mengetahui bahwa permintaan adalah acak dan mengikuti distribusi probabilitas tertentu, misalnya distribusi normal, eksponensial, binomial, dan sebagainya. Dua resiko utama yang menjadi pertimbangan dalam model ini adalah satu, overage atau kelebihan stok. Hal ini terjadi jika jumlah yang dipesan melebihi permintaan aktual, sehingga perusahaan menanggung biaya penyimpanan, penurunan nilai produk, atau bahkan harus membuang produk tersebut. Yang kedua, underage atau kekurangan stok. Terjadi jika jumlah yang dipesan terlalu sedikit, menyebabkan permintaan tidak terpenuhi, kehilangan peluang penjualan, serta potensi kehilangan kepercayaan pelanggan. Model ini membantu menentukan titik keseimbangan antara dua resiko tersebut, sehingga total biaya ekspektasi minimum atau total keuntungan ekspektasi maksimum dapat tercapai. The assumptions of model. Yang pertama, hanya ada satu jenis produk mudah rusak yang dianalisis. Dua, satu periode waktu saja dipertimbangkan karena produk tidak bisa dijual setelahnya. Tiga, sisa produk di akhir periode dapat dibuang atau dijual kembali dengan nilai sisa atau salvage value. Yang keempat, mungkin sudah ada stok awal saat memasuki periode ini. Yang kelima, keputusan utama menentukan jumlah unit yang dipesan atau diproduksi dalam notasi Ki agar total stok awal menjadi S, yaitu stok setelah pemesanan. Hubungannya dalam formulasi ditulis sebagai Ki sama dengan S-1. Yang keenam, permintaan atau D selama periode bersifat acak, tetapi distribusi probabilitasnya diketahui atau diestimasi. Yang ketujuh, setelah menghapus pendapatan jika permintaan terpenuhi, karena ini tidak bergantung pada keputusan S, tujuan dari model ini menjadi meminimalkan total biaya ekspektasi dengan komponen biaya sebagai berikut. Biaya setup dengan notasi K, biaya unit atau C, kemudian ada biaya simpan unit sisa atau H, dan ada biaya kekurangan untuk permintaan yang tidak terpenuhi atau P. Analisis model tanpa inventory awal dan tanpa setup cost. Sebelum menganalisis model secara menyeluruh, dipelajari dulu kasus sederhana tanpa stok awal. I sama dengan 0 dan tanpa biaya setup K sama dengan 0. Keputusan jumlah pemesanan S bergantung pada distribusi permintaan D dengan pertimbangan keseimbangan antara risiko kekurangan dan kelebihan stok. Model ini bertujuan meminimalkan biaya ekspektasi total yang terdiri dari biaya pembelian, biaya kekurangan, dan biaya kelebihan stok. Penjualan maksimal adalah min D, S. Dan fungsi biayanya mencerminkan konsekuensi dari ketidaksesuaian antara stok dan permintaan aktual. Kemudian ini ada formula atau rumus dari penjelasan di atas. Min D, S. D if D kurang dari S if D lebih dari sama dengan S.
Baik, selanjutnya terdapat ekspektasi biaya dan solusi optimal. Karena permintaan adalah variabel acak atau dengan distribusi probabilitas PD dalam kurung D atau biaya ini juga merupakan variabel acak. Biaya yang diharapkan kemudian diberikan oleh C dalam kurung S di mana C dari sama dengan ekspektasi dari C dalam kurung D, S sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari C dalam kurung X, S dikali fungsi densitas probabilitas F dari X terhadap dx sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari dalam kurung C kali S ditambah P dikali maksimum antara 0 dan X kurang S ditambah H dikali maksimum antara 0 dan S kurang X dikalikan fungsi F dari X terhadap dx. Kemudian sama dengan C kali S ditambah integral dari S sampai tak hingga dari P kali dalam kurung X kurang S dikali F dari X terhadap dx ditambah integral dari 0 sampai S dari H kali dalam kurung S kurang X dikali F dari X terhadap dx. Fungsi biaya C dalam S bergantung pada distribusi permintaan D. Jika permintaan punya banyak kemungkinan nilai, distribusinya juga sulit dihitung. Karena itu, permintaan yang aslinya bersifat diskrit sering didekati dengan distribusi kontinu. Pendekatan ini membuat perhitungan lebih mudah dan hasilnya tetap cukup akurat. Maka, kecuali disebut lain, sisa pembahasan dalam bab ini menganggap permintaan bersifat kontinu. Untuk permintaan kontinu, yaitu dilambangkan dengan fx sama dengan fungsi kepadatan atau peluang untuk setiap nilai x. Kemudian fx dilambangkan dengan fungsi total peluang sampai titik x dalam kurung CDF. Lalu kemudian dengan rumus f dalam kurung D sama dengan integral D sampai dengan 0 fx dx, yaitu fd menunjukkan peluang tidak terjadi kekurangan sebelum akhir periode yang disebut dengan service level. Perhitungan biaya ekspektasi dan solusi optimal atau distribusi kontinu fungsi ekspektasi biaya yaitu C dari S sama dengan ekspektasi dari C sama dengan kurung D, S, yaitu jumlah dari sama dengan 0 sampai tak hingga dari C kali S ditambah P dikali maksimum antara 0 dan D dikurang S ditambah H dikali maksimum antara 0 dan S dikurang D, kemudian dikalikan dengan probabilitas permintaan D sama dengan D. Kemudian sama dengan C kali S ditambah jumlah dari S sama dengan dari D sama dengan S sampai tak hingga dari P kali D kurang S dikali probabilitas permintaan dan sama dengan D ditambah jumlah dari D sama dengan 0 sampai S kurang 1 dari H kali S kurang D dikali probabilitas permintaan D sama dengan dx. Lalu, fungsi CS berbentuk konveks atau memiliki titik minimum global. Solusi optimal S bintang terjadi saat F dalam kurung S bintang sama dengan P dikurang C dibagi P plus H dengan keterangan P biaya kekurangan atau per unit, C biaya unit, H biaya penyimpanan per unit. Artinya, jumlah pemesanan optimal dicapai ketika CDF dari permintaan sama dengan tingkat layanan optimal yang ditentukan oleh rasio antara biaya kekurangan dan biaya marginal.
Kemudian cocok digunakan dalam distribusi permintaan kontinu, misalnya eksponen atau normal. Lalu terdapat deskripsi kasus, yaitu perusahaan ingin menentukan jumlah sepeda anak-anak yang harus dipesan untuk penjualan Natal. Permintaan bersifat skostastik dan mengikuti distribusi eksponensial. Dengan rata-rata 10 unit, harga jual per sepeda adalah 450, biaya pembelian 200, dan nilai sisa dari sepeda yang tidak terjual adalah 100. Oke, lanjut untuk pembahasan soal di mana eh, dalam contoh ini sebuah perusahaan distributor ini sepeda ingin menentukan jumlah secara optimal yang harus disediakan untuk memenuhi permintaan pada musim Natal. Nah, permintaan itu terhadap sepeda diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000 unit per periode. Nah, model stokastik ini digunakan untuk meminimalkan risiko, kekurangan atau kelebihan stok akibat ketidakpastian permintaan. Maka di sini diketahui permintaan pada sebuah perusahaan sepeda memiliki distribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000. Diketahui bahwa C sama dengan 200, P 450, dan H sama dengan minus 90. Kemudian ditanya, persediaan sepeda pada musim Natal, berapa asumsinya? Maka dijawab menentukan kepadatan probabilitasnya. Untuk menyelesaikannya, tentukan dulu nih fungsi probabilitas permintaannya. Karena permintaan mengikuti distribusi eksponensial, maka fungsi kepadatan probabilitasnya atau PDF dinyatakan pada rumus berikut. Nah, berdasarkan informasi data permintaan mengikuti distribusi eksponensial, maka fungsi kepadatan probabilitasnya adalah fx di mana eh, 1 dibagi per 10.000 dari rata-rata yang diketahui dengan if x-nya kurang dari sama dengan 0. Next. Oleh karena itu, nilai S tingkat persediaan optimal yang harus diperoleh pada awal untuk mulai memenuhi permintaan adalah nilai yang memenuhi satu min E minus nilai optimalnya, nilai yang diasumsikannya per 10.000 jumlah dari rata-ratanya. Nah, ini setelah ditetapkan bahwa permintaan sepeda itu mengikuti distribusi eksponensial, langkah berikutnya adalah menghitung nilai S-nya, yaitu jumlah persediaan optimal. Nilai optimal itu berapa yang harus disediakan di awal periode penjualan agar dapat memenuhi permintaan musiman dengan efisien juga menguntungkan sesuai apa yang dicarinya. Maka kita menentukan tingkat layanan optimal dengan menggunakan logaritma natural atau dilambangkan dengan ln. Persamaan ini dapat diselesaikan sebagai berikut. Ini merupakan cara menghitung untuk mencari nilai optimalnya. Maka dihasilkan nilai optimalnya atau nilai S-nya itu sama dengan 11,856. Oleh karena itu, jumlah sepeda yang harus disediakan distributor untuk musim Natal adalah 11.856 unit, sedikit lebih tinggi dibandingkan perkiraan kebutuhan sebesar 10.000 unit. Jadi lebih besar daripada rata-rata yang diketahui. Next. Nah, diketahui pada kasus ini, kebijakan persediaan optimal saat
terdapat stok awal dan biaya tetap pemesanan. Diketahui bahwa pada kasus ini membahas pengambilan keputusan pemesanan persediaan dalam situasi produk musiman dan stokastik. Tujuannya yaitu untuk menentukan kebijakan pemesanan optimal, berapa jumlah yang harus dipesan dan kapan perlu memesannya dengan meminimalkan total biaya yang diharapkan. Karena ada biaya setup tetap di mana K itu lebih besar daripada nol dan stok awalnya satu lebih besar daripada nol. Sehingga diketahui biaya setup total atau nilai kainnya itu 8.000 dolar, harga beli unit sepeda 200 dolar, harga jual sepeda 450 dolar, holding cost-nya 90 dolar dan eksponensial dengan rata-rata 10.000 unit. Dengan menentukan nilai optimal dan nilai optimal yang S yang merupakan bagian dari kebijakan pemesanan optimal ketika permintaan bersifat stokastik. Terdapat biaya tetap di mana K lebih besar daripada nol dan ada kemungkinan stok awal itu satu lebih besar daripada nol. Oke, lanjut setelah yang diketahui oleh yang dibacakan rekan saya, yaitu saya akan melanjut mengenai optimal inventory policy with I lebih besar sama dengan nol dan K lebih besar nol. Ditanya, berapa nilai maksimum, jumlah maksimum yang ingin dicapai jika perlu memesan, dan berapa nilai S titik pemicu jika stok kurang dari nilai ini, maka pemesanan dilakukan. Oke, langsung dijawab. Nilai maksimum sama dengan 11.856 bentuk jumlah stok optimal, tidak ada setup cost. Jika ingin menyuplai penuh permintaan secara efisien, ini merupakan jumlah stok target. K sama dengan 8.000, C sama dengan 200, P sama dengan 450, dan H sama dengan minus 90. Oke, nilai maksimumnya yaitu 11.856. Kemudian menentukan nilai minimum dengan biaya setup K sama dengan 8.000 dolar dengan rumus C optimum sama dengan K plus C maksimum. Bisa dilihat pada rumus yang ada di PPT. Untuk C optimum total expect cost saat memesan hingga optimum, C maksimum sama dengan total expect cost saat sudah berada level optimal maksimum sama dengan 11.856. K sama dengan 8.000 dolar setup cost. Kemudian untuk hasil perhitungannya dapat kita lihat di PPT. Maka dari hasil perhitungan itu didapatkan nilai optimum sama dengan 10.674. Bila inventory lebih kecil 10.674, pesan sebanyak maksimum kurangi inventory sehingga memenuhi. Bila inventory lebih besar 10.674, tidak perlu memesan untuk meminimalisir kerugian. Oke, dari hasil diskusi kami, maka dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum atau S besar bintang sama dengan 11.856 unit, yaitu jumlah pesanan optimal jika tidak ada persediaan awal. Dan nilai optimalnya sama dengan 10.674 unit, yaitu titik batas jika persediaan saat ini lebih kecil dari S kecil bintang atau optimum melakukan pemesanan hingga mencapai maksimum atau S besar bintang. Model ini memberikan pendekatan yang optimal untuk mengelola produk musiman dan mudah rusak dengan permintaan stokastik. Model ini memungkinkan pengambilan keputusan optimal atas jumlah pemesanan produk perishable seperti sepeda Natal dengan mempertimbangkan biaya kekurangan, biaya holding,
dan distribusi probabilitas permintaan, manajer dapat menentukan titik pemesanan yang memaksimalkan laba atau meminimalkan risiko kerugian. Berguna pada bisnis dengan produk musiman atau yang nilainya turun drastis setelah periode tertentu. Cukup sekian hasil diskusi dari kelompok kami mengenai stochastic single period model for perishable products. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamsahamnida.